Oh jamaah, alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah. Dan alhamdulillah Ustadz Maulana banyak yang baru bergabung Ustadz. Iya, terima kasih banyak yang sudah stay di TV lalu menunggu, utamanya Indonesia Tengah dan Timur yang sudah bergabung Islam itu indah. Masya Allah, jadi Emang tema kita hari ini apa? dasar tuman. Apa itu? Alias dasar tukang main perasaan. Siapa itu? Itu banyak tuman-tuman di luar sana. Akan kita kupas di sini biar nggak ada lagi wanita yang tersakiti. Tenang, kita belain. Ini ada lagi nih salah satu contoh tuman-tuman nih. Maaf ya ada tayangannya lagi nih jamaah. Ini modus pria taklukan 80 janda demi gasak hartanya. Aduh, langsung aja kita lihat tayangannya ya jamaah. Silakan. Dikutip dari tribunjakarta.com, aksi TH diketahui sudah berlangsung sejak lama. Di daftar kontak terblokir tercatat ada sekitar 80 janda yang telah menjadi korbannya. Kanit Reskrim Polsek Metro Taman Sari, Kompol Diki Vertovan menjelaskan, pelaku memang mencari mangsa seorang janda lantaran lebih banyak uang. Dari semua kontak korban yang dihubungi kepolisian, tak semuanya mau membeberkan aib kisah cinta mereka dengan TH. Sebagian ada yang mengaku ikhlas meskipun hampir 30 juta uang miliknya digasak oleh TH. Namun dari beberapa nomor yang telah dihubungi, ada salah satu korban yang telah melaporkan TH ke Polsek di salah satu kota di Jawa Barat. Saat melakukan aksinya, TH diketahui memberikan obat bius pada korban-korbannya. Setelah korban tak berdaya, ia lantas menguras habis harta milik korban. Nauzubillahiminzalik, yang kayak gini nih, aduh niat banget kalau kata Habib ini ya. Ini nih yang bikin jelek jadi kaum pria juga gak sih Bib? Ya Allah, nih wanita harus hati-hati nih kalau kayak gini nih. Makanya pasti aku tahu nih, pasti jamaah yang ada di rumah bertanya-tanya ada nggak nih dalam Islam cara kita jaga diri dari laki-laki yang modusnya kayak gini nih Bib. Dan ada juga nggak sih di zaman Nabi itu cerita-cerita seperti ini di zaman Nabi dan sahabat. Mohon penjelasannya Habib Muhammad Syihab. Bismillahirrahmanirrahim. Teringat hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala. Makanya orang-orang seperti ini tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Dari Anas bin Malik, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, artinya dari Anas bin Malik meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan suatu hadis yang sangat mulia. Nabi katakan, man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhullah illa dhullan. Wa man tazawwaja limaliha lam yazidhullah illa faqra. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan siapa orang yang menikah dengan perempuan dengan sebab li'izziha. Oh, perempuan ini punya kedudukan yang tinggi. Jadi kalau saya nikah dengan perempuan tersebut, maka pun saya mendapatkan kedudukan yang tinggi juga. Artinya mengikuti ngekor pada perempuan tersebut. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lam yazidhullah illa dhullan. Maka Allah tidak akan tambahkan buat dia dari kemuliaan perempuan tersebut illa dhullan, kecuali maka Allah akan hinakan dia. Jadi laki-laki ini maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat video tadi. Bukan dia malah tinggi, malah dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala, dibukakan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditangkap ya Bib. Ditangkap. Kemudian wa man tazawwaja limaliha. Orang yang nikah dengan niat karena harta perempuan tersebut, mengambil hartanya, apalagi mencuri hartanya, na'udzubillah min dzalik, dia tidak mencuri hartanya saja, hanya mengharapkan harta perempuan tersebut, maka apa kata Nabi SAW? Lam yazidhullah illa faqra. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan tambah hartanya laki-laki tersebut, bahkan faqra, dia tetap akan mendapatkan kefakiran dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala alihi. Lihat satu cerita yang kalau dikatakan ada enggak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa cerita. Di antaranya cerita nabi palsu. Nabi palsu? Ya, dari Bani Hanifah. Jadi Musailama al-Kadzab. Gimana? Jadi Musailama ini Ustaz Maulana, tadinya dia pengen namakan dirinya tuh Rahman Al-Yamamah. Rahman itu Allah, maksudnya dia mendapat utusan dari Allah dari Al-Yamamah. Yamamah dari kota Mekah di sebelah timurnya itu. Maka tapi dapat gelar dari Nabi sampai dia meninggal itu dapat gelar dari Nabi Al-Kadzab. Tadi dia pengen namanya Ar-Rahman Al-Yamamah, biar dikenal sama orang tuh dia utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia ngirim surat
kepada Rasul, Rasul katakan Musailama al-Kadzab. Sampai dicap itu dia sampai dia diangkat meninggal dunia, dibunuh dalam suatu peperangan. Nah Musailama ini subhanallah, ini ada juga kelebihannya. Dia orangnya dermawan. Kalau dikatakan ganteng nggak Musailama? Tidak. Orangnya tidak terlalu tinggi, maaf Ustaz Maulana. Tidak aja frontal banget lagi, tidak. Artinya dia tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak tampan. Dia jelek. Cuma dia dermawan, omongannya maut. Oh, jago modusnya nih. Modusnya juga menikahi nabi perempuan yang palsu. Oh. Ya, namanya Sajjah. Jadi Sajjah ini adalah perempuan yang mengaku utusan Allah juga. Jadi mungkin zaman sekarang keturunan-keturunannya ada nih yang ngaku nabi palsu dari laki-laki atau dari perempuan. Nah ini Musailama ini kenapa dia ngelihat Sajjah? Oh Sajjah ini banyak hartanya, Sajjah ini punya kedudukan yang tinggi. Pada saat Musailama ketakutan karena ingin diserang oleh kaum muslimin, maka si Sajjah ini tadinya saja pengen memerangin Musailama, akhirnya dideketin saja ini, dirayu hingga dia mau menikah dengan Musailama al-Kadzdzab. Oh, itu akhirnya jadi contoh nih buat sekarang nih, makanya hati-hati terhadap yang palsu-palsu, yang modus-modus ya Bib. Makanya Musailama kan Allah hinakan. Iya, dan dihinakan pastinya. Ada rumusnya aku pernah baca bagus banget Bib. Jadi kalau misalnya laki-laki main-main ditambah perempuan main-main, hasilnya sama dengan pacaran, kan pacaran dilarang agama.